Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya Muhammad Lutfi Khairuddin. Saat ini berada di Bundaran HI, Bundaran Hotel Indonesia di pusat kota Jakarta. Dan seperti yang pemirsa saksikan, itu adalah welcome monument ya, atau tugu selamat datang yang menghadap ke sana. Nanti saya ke arah sana pemirsa, soalnya ini dua orang yang melakukan salam selamat datang ini membelakangi saya ya kan nggak enak kalau dilihat. Nah, di belakang saya ini adalah Hotel Indonesia yang sekarang sudah menjadi Hotel Indonesia Kempinski. Artinya sudah pindah kepemilikan, bukan lagi milik pemerintah Indonesia yang dikelola oleh Kementerian Sekretariat Negara. Dan di depan sana ada Grand Hyatt Plaza Indonesia ya. Di sekitar Bundaran Hotel Indonesia ini adalah air mancur pemirsa. Tapi karena ini hujan sore hari, air mancurnya dimatikan ya. Nah, kemudian ada Dutch Bank. Ini kalau nggak salah bank milik dari pemerintah Jerman. Negara Jerman, sebuah negara di kawasan Eropa Tengah, yang mana kepala pemerintahan, Perdana Menteri, atau di sana disebut kanselor dalam bahasa Inggris, saat ini yakni Olaf Scholz menggantikan Angela Merkel menggantikan Gerhard Schröder menggantikan Helmut Kohl. Itu setelah Jerman bersatu pada bulan Oktober tahun 1990. Kalau tidak salah demikian. Setelah Perang Dunia Kedua itu pecah menjadi Jerman Barat, Jerman Timur. Ya, Jerman Timur ibu kotanya Berlin, Jerman Barat ibu kotanya Bonn. Sekarang menjadi Jerman Bersatu. Nah, di sini ada Mandarin Oriental ya. Ini kalau tidak hotel adalah tempat kuliner. Nah, di sana ada UOB ya. Apa itu UOB itu? Bank pemirsa ya, bank swasta asing itu. United Kingdom apa United apa begitu, Overseas Bank. Bagi pemirsa yang tahu silakan tulis di kolom komentar UOB. Dulu kalau di Indonesia itu Bank Buana yang telah diakuisisi. Nah, ini ada BCA Tower pemirsa, Menara BCA, Bank Sentral Asia, bank swasta bergengsi terbesar di Indonesia yang dulu didirikan oleh Lim Syo-leong atau Om Lim Sudono Salim, yang kemudian setelah itu sahamnya pindah ke Farallon Capital, kemudian juga dimiliki kalau tidak salah oleh Bos Jarum ya, duo Hartono bersaudara, Michael Hartono dan Budi Hartono, orang terkaya nomor wahid di Indonesia, nomor 1 maksud saya. Nah, Plaza Indonesia Grand Hyatt ini selain Hotel Indonesia adalah tempat menginap para tamu negara yang berkunjung ke Indonesia, baik itu Perdana Menteri, Presiden, Raja misalnya, setiap negara yang melakukan kunjungan ke Indonesia. Sekali lagi pemirsa, saat ini saya berada di air mancur, cuman airnya nggak mancur nih waktu saya kesini ini ya. Di kawasan Bundaran Hotel Indonesia ini ada base Transjakarta, di sana ada halte Tosari, kemudian di situ ada halte Bundaran HI ya. Jadi base Transjakarta tadi udah saya jelaskan, base yang membantu masyarakat bermobilitas di kawasan DKI Jakarta, baik yang berada di kawasan Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Barat maupun Jakarta Timur. Nah, di sini ada papan pemirsa, yaitu ASEAN Indonesia 2023. Jadi Indonesia ini adalah negara terbesar di Asia Tenggara, yang merupakan negara yang memiliki organisasi negara-negara Asia Tenggara ini namanya ASEAN, yaitu kepanjangan dari Association of Southeast Asian Nations, yang didirikan pada tanggal 8 Agustus tahun 1967 di Bangkok. Bangkok itu ibu kotanya negara Thailand atau Muang Thai atau Siam. Nah, ini pemirsa, air mancur di Bundaran HI sudah mulai mancur ya. Nah, setelah tadi saya rasani, saya bicarakan, saya gunjing, alhamdulillah rupanya operator air mancurnya peka, sehingga langsung dinyalakan ini air mancur di kawasan Bundaran HI ini. Luar biasa indah ya pemirsa. Ini ada tugu selamat datang ya. Sekali lagi saya jelaskan kembali ke soal ASEAN. Asia Tenggara ini pemirsa memiliki organisasi namanya ASEAN, Association of Southeast Asian Nation, persatuan negara-negara atau bangsa-bangsa. Nation itu bangsa ya, kalau negara itu state atau country di kawasan Asia Tenggara. Indonesia ini juga di Jakarta ini sebagai ibu kota ya, ini ada markas besar ASEAN, kantornya di Jakarta. Headquarter of ASEAN atau ASEAN Office itu berada di Jakarta, tempat Sekretariat Jenderal ASEAN yang dipimpin Sekjen, Sekretaris Jenderal ASEAN berada.
Nah, Sekjen ASEAN itu digilir antar negara-negara di Asia Tenggara. Sekjen ASEAN pertama bernama Letnan Jenderal TNI Purnawirawan HR Darsono dari Indonesia. Indonesia kita tahu negara besar. Nah, deklarasi Bangkok, tempat berdirinya negara ASEAN pemirsa, itu ditandatangani oleh 5 menteri luar negeri negara ASEAN ya, atau Five of Ministers of Foreign Affairs. From Indonesia, His Excellency Mr. Adam Malik, Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik, itu yang kemudian menjadi Vice President, Wakil Presiden begitu. Kemudian ada Minister of Foreign atau Foreign Minister of Singapore S. Rajaratnam, Foreign Minister of Malaysia Tun Abdul Razak, Foreign Minister of Philippines Narcisco Ramos, and Foreign Minister of Thailand Tanat Khoman. Ya, they are Foreign Ministers, 5 menteri luar negeri yang menandatangani bersepaham ya agreement untuk mendirikan namanya ASEAN, Association of Southeast Asian Nation. Pada awalnya ASEAN hanya beranggotakan 5 negara saja, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Nah, seiring berkembangnya waktu pemirsa, anggota ASEAN ini bertambah, tidak hanya 5 negara itu. Sekarang tambah Brunei Darussalam, kemudian Kamboja, Vietnam, Laos, dan Myanmar. Myanmar dulu namanya Birma, sekarang namanya dulu namanya Birma, sekarang namanya Myanmar. Ibu kotanya dulu Yangon, sekarang pindah ke Naypyidaw yang dipimpin oleh jenderal militer, junta militer, yaitu Jenderal Senior Min Aung Hlaing. Waktu Indonesia kemarin jadi tuan rumah KTT ASEAN, dia datang ke Indonesia dan kontroversial, termasuk Presiden Jokowi tidak mengadakan pertemuan bilateral itu dengan Jenderal Senior Min Aung Hlaing yang baru saja melakukan kudeta terhadap pemerintahan Aung San Suu Kyi waktu itu ya, karena dianggap partainya itu Liga Nasional Demokrasi atau LND mengadakan atau melakukan kecurangan begitu ya dalam general election atau pemilu yang diselenggarakan di Myanmar. Ya pemirsa, this is condition in afternoon, yes, Bundaran Hotel Indonesia ya, Sentral Jakarta ya, Jakarta Pusat begitu. Nah, saya ajak keliling ke arah sana pemirsa, ke arah Jalan Sudirman Tamrin ya. Di sini banyak sekali kantor perwakilan negara-negara asing ya. Tentu bagi Anda yang tinggal di Jakarta atau biasa di Jakarta, sekali lagi video ini biasa. Tapi lebih khusus video ini saya khususkan bagi Anda di luar Jakarta yang belum pernah ke Jakarta ya. Nah, ini pemirsa kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Dulu biasanya TV One ya, itu kalau Apa Kabar Indonesia Pagi siaran di sana itu. Kawasan Bundaran HI ini ya. Apa Kabar Indonesia Pagi ya. Sekarang sudah kayaknya tidak lagi siaran di sini. Ini memang menjadi salah satu landmark. Nah, ini ada Tugu Selamat Datang pemirsa. Artinya bagi Anda yang berkunjung ke Jakarta, Anda diucapkan welcome, selamat datang ya. Kalau dalam bahasa Arab itu ahlan wa sahlan. Bahkan ada plesetan karena di setiap keset itu pemirsa, alas untuk kaki itu loh, keset-keset itu kan selalu bertuliskan welcome. Ada yang bilang bahasa Inggrisnya keset itu welcome. Padahal itu apa itu? Doormat ya. Doormat itu temannya pintu. Karena biasanya keset ini letaknya posisinya di dekat pintu, door. Ya, babon kalau dalam bahasa Arab itu. Nah, ini ada Grand Hyatt Plaza Indonesia pemirsa. Nah, ini sore hari pasca turun hujan, air mancurnya sudah mancur ya. Nah, harusnya memang selalu dinyalakan lah ini ya. Dulu tempat air mancurnya tidak seperti ini pemirsa. Sekarang sudah hampir kayak rata gini karena sudah direnovasi ini. Air mancur di sekitar Bundaran Hotel Indonesia. Namanya tetap Bundaran HI, walaupun namanya sekarang sudah bukan lagi Hotel Indonesia begitu aja, tapi karena pengelolaan atau dimiliki oleh luar negeri menjadi Hotel Indonesia Kempinski. Kalau nggak salah Amerika Serikat itu, United States of America itu Kempinski. Mohon pemirsa yang tahu bisa dituliskan di kolom komentar atau saya dikoreksi kalau salah. Jadi saya itu tidak selalu benar ya, karena saya manusia, innamal insanu mahalul khata' wa nisyan. Manusia ini tempatnya salah dan lupa pemirsa. Nah, ini kawasan Hotel Indonesia ya, Jalan Sudirman Tamrin, itu ada halte busway Transjakarta. Jakarta is collaboration city, kota kolaborasi. Nah, pemirsa,
Ini ulang tahun kayaknya Plaza Indonesia ini ya, 33 anniversary ya, yang ke-33 tahun, Years of Style, BTN Mobile ya, dan seterusnya. Nah, ini pemirsa, patung selamat datang ya, kelihatan jelas di situ lah, ini patung selamat datang ya, atau welcome monument ya. Kalau saya salah dikoreksi ya. Nah, saya tidak hafal pemirsa, itu jalan di sekitar Bundaran HI ini ada berapa ruas ini? Kayaknya nggak hanya 4 ya. Apalagi pertigaan Tri Junction, bukan itu. 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi simpang 5. Kalau di Kediri, di daerah saya ada simpang 5 Gumul ya. Kalau ini simpang 5 Bundaran HI ya. Nah, ini. Jadi kawasan sentral ini. Tadi kalau kembali ke Indonesia sebagai negara ASEAN, markas besar ASEAN di Indonesia, dan Indonesia ini adalah negara terbesar di ASEAN, begitu. Bahkan dulu ada proyek-proyek yang dilakukan sebagai bentuk kerjasama seperti superfosfat. Kemudian di Indonesia ada pupuk Sriwijaya di Palembang, Sumatera Selatan. Kemudian pabrik diesel di Singapura, dan seterusnya pemirsa. Nah, jadi Jakarta ini walaupun misalnya nanti sudah tidak lagi menjadi ibu kota negara karena pindah ke IKN misalnya di Nusantara, di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasar Utara, Jakarta ini akan tetap menjadi magnet, ibaratnya pusat ekonomi ya. Jadi pusat ekonomi, menjadi epicentrum begitu perekonomian di Indonesia, karena perkantoran, pusat-pusat ekonomi itu adanya di sini di Jakarta. Bahkan perputaran mata uang pun ya, baik rupiah maupun valuta asing yang terbesar di Indonesia di sini pemirsa, di Jakarta. Salah satu kota dengan tingkat kepadatan tertinggi lah ya di dunia ini ya. Tapi saya selama kesini alhamdulillah Jakarta sudah tidak begitu macet. Bahkan beberapa lokasi saya tidak melihat ada genangan air atau banjir ya. Bahkan kalau untuk posisi bandar udara, mungkin kalau yang di Jakarta Timur tetap ya di Bandar Udara Halim Perdana Kusuma itu Lanut, lapangan udara TNI Angkatan Udara, atau AURI kalau dulu, Angkatan Udara Republik Indonesia. Sekarang Bandara Soekarno-Hatta itu posisinya di Cengkareng, di wilayah Tangerang, Provinsi Banten. Tetapi tidak jauh dari Jakarta karena termasuk satu kawasan, apa itu, Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi begitu. Nah, pemirsa, Hotel Indonesia ini adalah hotel yang sangat legendaris. Bahkan Anda kalau melihat film Dono Kasino Indro, disinilah lokasi tempat salah satu ya, tempat lokasi pembuatan film Dono Kasino Indro yang sangat legendaris itu. Nah, ini bus Transjakarta, bus yang beberapa kali tadi saya naik begitu ya, untuk bermobilitas di kota Jakarta ini pemirsa. Nah, mohon maaf tadi jam tangan saya lepas ya. Sekarang waktu sudah sore hari pemirsa ya. Oh, belum begitu sore ya, jam 16:10 waktu Indonesia Barat. Mohon saya izin untuk mengenakan jam tangan. Saya lepas karena hujan ya, biar awet ya. Karena jam tangan ini adalah penanda waktu walaupun ada HP begitu. Karena juga berfungsi sebagai aksesoris pemirsa, biar kita itu tampil elegan ya. Kalau laki-laki ganteng, kalau perempuan cantik begitulah. Artinya jam tangan ini salah satu instrumen kegantengan begitu ya. Karena saya ini tampil di depan layar ini kalau tidak terlihat ganteng kan ya, itu tapi alami lah ya. Kita tidak banyak make up, itu pemirsa melihatnya juga enak begitu ketika saya melakukan siaran. Nah, tampak beberapa warga yang menikmati suasana Hotel Indonesia Bundaran HI dari atas halte bis Transjakarta ya, di koridor Bundaran HI ini pemirsa ya. Nah, jadi luar biasa, dan saya meyakini sih pemirsa yang belum pernah ke Jakarta, mumpung masih ibu kota ya, misalnya ini segera ke Jakarta pemirsa. Di situ ada pos polisi di Jalan MH Tamrin ya. Kemudian kalau nggak salah sana, mohon saya dikoreksi, apa ini, Jalan Sudirman ya. Ini kalau sana terus mengarah ke Monumen Nasional Monas, termasuk ke Gedung Bank Indonesia ya, Bank Sentral Republik Indonesia, gedung lama, dan di belakangnya ada 2 tower baru Bank Indonesia. Ada Menara Radius Prawiro dan Menara Safruddin Prawira Negara. Nah, itu pemirsa.
kalau kembali ke soal ASEAN, saat ini bahkan Timor Leste ini mau gabung menjadi negara ASEAN ya. Kalau Presiden RI Republik Indonesia itu Joko Widodo, kepala pemerintahan juga. Kemudian Brunei Darussalam masih tetap, rajanya adalah Sultan Hasan Al-Bolkiah. Kemudian ini pemimpin negara ASEAN. Kalau Singapura presidennya itu Halimah Yacob. Perdana Menterinya namanya Lee Hsien Loong, panggilannya Biji Lee. Kalau Timor Leste presidennya siapa kemarin? Kalau yang pertama dulu Sanana Gusmao, Jose Ramos Horta, Taur Matan Ruak, Francisco Guterres. Kalau nggak sekarang Jose Ramos Horta. Ya, Ramos Horta kembali menjadi presiden ya. Kemudian kalau mana lagi itu presiden Filipina sekarang adalah Presiden Bongbong Marcos, anaknya mantan presiden diktator Filipina Ferdinand Marcos. Ya, kalau Perdana Menteri Malaysia sekarang Anwar Ibrahim. Kalau Raja Malaysia nama lengkapnya adalah, dan gelarnya ini saya sebut ya, ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agung Sultan Abdullah Ri'atuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Al-Mustain Billah. Mohon maaf kalau saya salah, dikoreksi. Nah, itu Malaysia. Kemudian kalau Perdana Menteri Thailand sekarang Prayut Chan Ocha, rajanya Raja Rama 10 atau Raja Vajiralongkorn, itu Thailand. Kemudian Perdana Menteri Kamboja masih tetap Hun Sen, rajanya Raja Norodom Sihamoni. Kalau pemimpin faktual, pemimpin de facto Myanmar yaitu junta militer Jenderal Senior Min Aung Hlaing. Kalau Vietnam sama Laos saya tidak tahu ini, setelah kemarin ganti itu. Itu pemirsa pemimpin negara-negara ASEAN, dan Indonesia sebagai negara terbesar di ASEAN ini. Saya cukupkan siaran saya langsung dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta. Saya Muhammad Lutfi Khairuddin melaporkan kepada pemirsa, semoga bermanfaat dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. Sekian, thank you very much for your attention. Success for you, success in your daily activities. Insyaallah we can meet again next time ya, next week, next month, next year, all ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.